Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar bahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke-344 bertepatan dengan bab ke-1636. Keluarga Takashi, keduanya terlihat kaget. Janjekai berkata, "Tuan muda, apakah keluarga Takashi ingin melakukan sesuatu padamu?" Yi-Chen mengangguk. "Mereka mengikutiku dulu, lalu mencari waktu membunuhku." Janjekai mengertakkan giginya dan mengumpat, "Keluarga Takashi hanya sebuah keluarga kecil yang setara dengan keluarga Gu di Yanjing, tapi mereka bahkan begitu berani." Yi-Chen berkata sambil tersenyum, "Keluarga mereka di tempat kecil ini termasuk lumayan berpengaruh." Setelah itu Yi-Chen bertanya, "Apakah sudah menemukan mobil pendingin?" "Sudah," Janjekai berkata. "Kami membeli truk pendingin yang mengangkut makanan laut langsung dari pasar makanan laut dengan harga tinggi. Barang di dalam mobil bahkan belum sempat dibongkar." Yi-Chen bertanya, "Jika seperti itu, artinya mobilnya masih beku?" Janjekai mengangguk. "Suhu di dalam mobil adalah minus 20 derajat. Ikan di dalam sangat keras sehingga bisa dipakai untuk membunuh orang." Yi-Chen berkata dengan puas, "Baik, kamu dan Hongwu angkat orang ini ke dalam mobil pendingin itu." Janjekai bertanya, "Tuan muda, bagaimana dengan keluarga Takashi itu? Apakah tidak mau membalas mereka?" Yi-Chen tersenyum. "Keluarga Takashi mengirim 4 ninja ke sini, mati 1 dan masih ada 3 lagi. Setelah keempat saudara seperguruan berada di dalam mobil pembeku ini, baru diantarkan kepada Takashi Machi. Anggap sebagai hadiah besar dariku." Truk pembeku mempunyai fungsi pembekuan yang sangat cepat. Jika daya dibuka penuh, maka tubuh Kobayashi Auta akan menjadi tumpukan es dalam 10 menit. Sebelum Kobayashi Auta dimasukkan ke dalam mobil pembeku, Yi-Chen melepaskan tas kulit sapi untuk menyimpan shuriken karena dia akan memakainya untuk sesuatu. Kemudian Yi-Chen memerintahkan anak buah Janjekai yang mengemudi, "Kamu bawa mobil ke tempat yang tersembunyi. Ingat untuk tidak mematikan pembeku mobilnya. Pastikan mobilnya terus dingin. Aku ingin Takashi Machi melihat 4 patung es. Jangan sampai mereka menerima 4 tumpukan daging busuk. Aku tidak mau mereka memberiku alasan buruk. Karena dia adalah pelanggan luar negeri, teman internasional, maka harus lebih perhatian." Anak buah itu buru-buru mengangguk dan berkata, "Anda tenang saja, aku pasti akan mengatur mobil ini dengan baik." Janjekai bertanya pada saat ini, "Tuan muda, kita akan ke Osaka berikutnya. Apakah mobil ini akan mengikuti kita? Apakah akan pihak mereka akan mengetahuinya?" Yi-Chen berkata, "Pada prinsipnya mobil ini akan berada di mana kita berada, tapi tidak perlu mengikuti kita dari dekat. Jika kita pergi besok, maka mobil ini akan berangkat 2 jam sebelumnya." Janjekai segera mengangguk. "Baik." Yi-Chen melambaikan tangannya, "Kalian bertiga kembalilah. Aku akan membersihkan tempat kejadian dan akan pulang dengan berjalan kaki sendiri." Janjekai buru-buru bertanya, Apakah ada yang bisa aku bantu? Bagaimana kalau aku tinggal?" "Tidak perlu." Yi-Chen berkata ringan, "Aku akan pulang setelah selesai mengutusnya. Ini juga bisa mencegah kelompok itu melihat petunjuknya." Janjekai mengangguk dan berkata, "Tuan muda, kalau begitu maka aku dan Hongwu akan kembali dulu." Setelah Janjekai dan Hongwu pergi, Yi-Chen membersihkan jejak di taman. Dia menemukan ke-6 shuriken milik Kobayashi Auta. Dia tidak membuang shuriken itu, tapi memasukkannya kembali ke dalam kantong kulit sapi dan membawanya bersama. Kemudian jejak darah yang ada
di tanah juga sudah dibersihkan sehingga tidak lagi meninggalkan jejak apapun. Setelah melakukan semua ini, dia berjalan kembali ke hotel dengan santai. Dua adik seperguruan Kobayashi Masaki sedang mengawasi di lobi hotel. Mereka segera menghubungi Kobayashi Masaki ketika melihat Yi-Chen kembali ke hotel dalam keadaan baik-baik saja. Mereka berdua juga merasa bingung. Orang ini seperti keluar jalan-jalan santai. Tidak terlihat jejak pertempuran sedikit pun. Apakah Kobayashi Ota tidak bertarung dengannya? Mereka bisa berpikir seperti itu karena mereka berdua merasa meskipun kekuatan Kobayashi Ota tidak sebaik Yi-Chen, tapi pasti tidak mungkin tidak ada pertarungan. Jika terjadi sesuatu padanya sekarang, maka setidaknya lawannya akan sedikit terluka atau tergores. Tidak mungkin akan terlihat baik-baik saja. Kobayashi Masaki yang sudah lama berada di kamar Yi-Chen keluar diam-diam dari kamar, kemudian memberitahu mereka berdua, "Datanglah ke kamarku." Sebenarnya Yi-Chen sudah mengetahui keberadaan kedua orang itu begitu dia masuk, karena mereka berempat telah mengikutinya dari Tokyo ke Nagoya, sehingga dia sudah akrab dengan keempat orang ini sampai batas tertentu. Ketika terlihat orang-orang ini menunggunya di lobi hotel, Yi-Chen tahu bahwa mereka pasti punya rencana. Maka dia naik lift untuk kembali ke kamarnya dengan tenang. Begitu dia masuk ke dalam kamar, dia merasa ada udara akrab yang menyebar di sana. Dari kitab 9 misteri, Yi-Chen tahu bahwa setiap orang memiliki napasnya masing-masing. Yang disebut napas itu adalah seperti medan magnet dalam fisika. Tidak peduli seberapa baik seseorang menyembunyikan dirinya, sulit menyembunyikan napasnya jika tidak memiliki kemampuan sehebat Yi-Chen. Ini seperti mobil yang sedang berjalan, tidak peduli seberapa ramah lingkungan, pasti mengeluarkan gas buang yang samar. Ketika mobil hilang, gas buang ini masih ada di udara. Hanya saja bau gas buang dapat dideteksi oleh siapa saja yang memiliki indera penciuman yang tajam, tapi bau samar tubuh manusia mudah hilang. Jika bukan karena memiliki indera yang sangat peka, maka akan sangat sulit mendeteksinya. Kobayashi Masaki berpikir dirinya bersembunyi dengan baik, tapi dia tidak menyangka kalau Yi-Chen sudah mengetahuinya jejak yang dia tinggalkan begitu dia masuk ke kamar. Oleh karena itu, Yi-Chen melihat sekeliling kamar dan menemukan beberapa alat penyadap nirkabel di bagian belakang, perabotan bagian bawah sofa, dan langit-langit. Yi-Chen tersenyum ketika dia melihatnya, karena teman Jepang bahkan sudah menggunakan alat penyadap, maka usaha mereka akan sia-sia jika dia tidak memainkan sebuah sandiwara. Oleh karena itu, dia mengeluarkan ponsel untuk mengirimkan pesan kepada Chen Jekai dan Hongwu. "Kamarku sedang disadap. Hongwu, jangan ke kamarku untuk sementara waktu. Chen Jekai, temani aku bermain sandiwara." Chen Jekai segera mengirim pesan teks untuk menanyakan rencananya. Yi-Chen mengirimkan serangkaian teks untuknya, kemudian mengirimkan sebuah pesan suara. "Chen Jekai, datang ke kamarku." Setengah menit kemudian, Chen Jekai mengetuk pintu Yi-Chen. Ketika pintu kamar ditutup, Yi-Chen berbicara dengan gugup. "Chen Jekai, aku merasa Nagoya aneh." Chen Jekai buru-buru menjawab sesuai naskah dari Yi-Chen. "Tuan muda, apa yang Anda maksud keanehan?" Yi-Chen berkata dengan khawatir, "Sewaktu aku keluar jalan tadi, aku selalu merasakan perasaan aneh, seolah-olah ada seseorang yang mengikutiku." "Seperti itu?" Chen Jekai buru-buru berkata, "Kita sudah meninggalkan Tokyo dan kita pergi ke Yokohama di tengah perjalanan, dan kita tiba di Nagoya sekarang. Seharusnya tidak ada yang mengikuti kita sampai di sini, bukan?" Sulit dikatakan. Yi-Chen menghela napas dan berkata, "Aku memukul seseorang bajingan di jalanan Tokyo. Dia sepertinya lumayan berpengaruh. Ini bukan daerah kekuasaan kita dan menyinggung aku keluarga besar di sini sedikit banyak akan merepotkan." Pada saat ini di dalam kamar Kobayashi Masaki, ketiga orang yang mendengarkan alat penyadap terlihat terkejut. Saudara ketiga berkata, "Kakak seperguruan, jika mendengar pembicaraan orang ini, dia sepertinya tidak berhadapan langsung dengan Aota." Kobayashi Masaki menekankannya dan berkata,
teruskan mendengarkannya. Saat ini Chen Jiekai berkata lagi, Tuan Muda, apakah itu karena Anda terlalu sensitif? Aku tidak merasa ada yang mengikuti kita. Yichen berkata dengan sangat serius, aku selalu merasa ada yang aneh seperti sewaktu aku keluar jalan-jalan tadi. Aku seolah mendengar ada yang bertarung di belakangku. Juga mendengar tabrakan senjata di belakang. Tapi tidak menemukan apa-apa sewaktu aku berpaling. Chen Jiekai berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda, aku rasa kamu hanya terlalu sensitif saja. Mungkin saja itu ilusi pendengaran. Tapi masih merasa aneh, Yichen berkata, gerakan yang aku dengar sangat kacau, seolah ada beberapa orang yang sedang bertarung. Kemudian ada suara seperti mulut seseorang yang sedang ditutup. Sewaktu aku mencari arah datangnya suaranya, aku menemukan bekas darah dan juga satu sepatu. Sepatu itu sangat aneh. Chen Jiekai berkata, Tuan Muda, mungkin saja itu darah binatang, sedangkan sepatu itu, apa yang aneh dengan itu? Yichen berkata dengan sangat serius, apakah kamu percaya kalau di ujung sepatu itu ada sebilah pisau, sama seperti yang terlihat di dalam film? Chen Jiekai terkejut, apa? Ada pisau di ujung sepatu? Aneh sekali. Ketika ketiga orang yang ada di kamar Kobayashi Masaki mendengar ini, mereka tampak ketakutan. Saudara kedua berkata, ketakutan. Kakak seperguruan yang dia maksud seharusnya sepatu Aota. Kobayashi Masaki juga mulai panik dan berkata sambil mengerutkan keningnya, jika seperti yang dia katakan, mungkin Aota dilukai orang lain. Saudara ketiga menambahkan saat ini, kemungkinan besar juga seseorang ninja. Di sisi lain, Chen Jiekai bertanya kepada Yichen, Tuan Muda, apa menurutmu ini ninja? Ninja Jepang yang legendaris itu? Yichen mengangguk dan berkata, aku rasa mungkin juga. Chen Jiekai bertanya dengan penasaran, apakah kamu kebetulan bertemu dengan ninja yang bertarung dengan ninja? Yichen mendengus, aku selalu merasa kalau ini bukan kebetulan. Aku samar-samar merasa kalau hal ini mungkin saja ada hubungannya denganku. Tidak mungkin, bukan? Chen Jiekai bertanya, jika seperti itu, apakah ada seseorang yang ingin membunuhmu tapi dibunuh orang terlebih dahulu? Yichen berkata, tidak tahu, mungkin saja. Jadi aku merasa Nagoya agak aneh. Lebih baik kita segera selesaikan urusan kita dan segera pergi dari sini. Chen Jiekai menjawabnya, lalu berkata, Tuan Muda, aku akan mengaturnya. Bahan obat akan tiba di bandara pada tengah malam dan pabrik farmasi akan memulai uji produksi pada dini hari. Kita akan segera meninggalkan tempat aneh ini selama tidak ada masalah dengan uji produksinya. Baik, Yichen menghela nafas dan mengangguk pelan. Brengsek, kita tidak pernah tenang begitu tiba di Jepang. Jika kita tidak segera pergi, mungkin kita akan terlibat dalam pertarungan keluarga besar. Yichen melambaikan tangannya setelah itu dan berkata, baiklah, kamu pulang saja dan beritahu semua orang untuk waspada, supaya tidak terjadi masalah. Baik, Chen Jiekai meninggalkan kamar Yichen setelah itu. Kobayashi Masaki terlihat bingung pada saat ini. Dia dan kedua adik seperguruannya merasa apa yang dikatakan Yichen adalah benar. Ada 4 alasannya. Pertama, Yichen tidak mungkin bisa pergi tanpa terluka setelah bertarung dengan Kobayashi Aota. Kedua, Yichen tidak mungkin bisa mengetahui ada alat penyadap di kamar sehingga dia tidak perlu berbohong dan bersandiwara di kamarnya. Ketiga, Yichen mengungkit sepatu ninja Kobayashi Aota, juga mengungkit pisau pendek yang tersembunyi di sepatu ninja. Alat ini sangat rahasia dengan pemahaman mereka bertiga terhadap Kobayashi Aota. Dia tidak akan menggunakan alat ini jika tidak ada pilihan lain dan dalam keadaan bahaya. Keempat, Yichen juga mengatakan kalau dia mendengar suara pertarungan beberapa orang. Kobayashi Aota hanya seorang. Jika ada banyak yang bertarung, ini membuktikan dia diserang oleh banyak orang sehingga ini sesuai dengan situasi dirinya yang tiba-tiba menghilang.
Kobayashi Masaki berkata setelah menganalisa semua itu, semua ini membuktikan kalau kita menjadi sasaran kelompok ninja lain. Saudara kedua, Kobayashi Masaki bertanya, kakak seperguruan, menurut Anda siapa itu? Kobayashi Masaki memikirkan untuk beberapa saat lalu berkata dengan serius, kita biasanya tidak pernah menyinggung keluarga ninja lainnya. Jadi aku rasa orang yang menyerang Auta pasti musuh keluarga Takashi. Saudara ketiga langsung memukul pahanya. Brengsek, apakah keluarga itu? Pada saat di Tokyo, Jepang, Takashi Machi sudah mengakhiri perbincangan sepanjang hari bersama Sujipei dan Sujiyu. Pembahasan kedua belah pihak kali ini bisa dikatakan sangat dalam dan kedua belah pihak sangat puas dengan satu sama lain. Alasan utama adalah Sujipei dan Sujiyu merasa kalau Takashi Machi sangat baik. Mereka tidak perlu memintanya menghabisi keluarga itu, tapi dia sudah mempunyai pemikiran ini. Yang kedua juga karena untuk menyelesaikan kerjasama sesegera mungkin, Takashi Machi sengaja menurunkan beberapa poin keuntungan. Pada awalnya Sujipei ingin membahas kerjasama dengan pembagian 3/7. Tidak peduli keluarga Takashi atau keluarga itu akan mendapatkan 30% keuntungan dari mereka. Tetapi tidak diduga Takashi Machi menurunkan keuntungannya yang dirinya sudah siapkan menjadi 25%. Bahkan Sujiyu juga merasa kalau mitra kerjasama sudah diputuskan dan itu adalah keluarga Takashi, sedangkan keluarga itu tidak ada perlu dinegosiasikan lagi. Tapi karena alasan bisnis, maka kedua saudara ini memutuskan baru membuat keputusan setelah membahasnya dengan keluarga itu. Karena mereka sudah membuat janji untuk bertemu keluarga itu sebelum mereka datang, mereka tidak bisa menendang lawan begitu saja sebelum bertemu. Jadi meskipun hanya demi formalitas, mereka tidak boleh membiarkan keluarga Su membicarakan mereka berdua. Dunia bisnis memang seperti itu. Meskipun sudah mengasah pisau diam-diam dan bersiap menyembelih lawan, tapi masih terlihat sangat sopan. Bahkan saling menyapa dengan sebutan saudara. Takashi Machi adalah orang yang pintar. Dia tahu kalau keluarga itu tidak mungkin memberikan persyaratan yang lebih baik darinya. Bahkan jika keluarga itu dapat menerima keuntungan 25%, tapi mereka tidak mungkin mengatakan akan bergabung dengan keluarga Su untuk menghabisi dirinya. Karena kebanyakan orang tidak berani berbuat jauh dalam berbisnis di masa damai. Meskipun ada pemikiran seperti itu, mereka tidak akan berani mengatakannya. Keluarga itu tidak mengetahui rencana jahat keluarga Su, sehingga mereka tentu saja tidak akan mengatakan ini. Tapi dirinya berbeda. Dirinya telah memegang kartu terakhir keluarga Su. Jadi dia percaya kalau keluarga Su pada akhirnya akan memilih dirinya. Sewaktu dia merasa bersemangat dan dengan ini, dia tiba-tiba menerima panggilan telepon dari Kobayashi Masaki. Ketika melihat panggilan itu, Takashi Machi tiba-tiba teringat dengan pemuda Tiongkok yang melumpuhkan kedua tangan putra di jalanan. Ini merupakan penghinaan terbesar bagi keluarga Takashi selama ini. Takashi Machi merasa sangat marah setiap kali mengingatnya. Oleh karena itu, dia segera menerima telepon itu dan bertanya dengan dingin, Kobayashi, bagaimana kondisinya? Ada di mana bajingan itu sekarang? Kobayashi Masaki segera berkata, Tuan Takashi, terjadi kecelakaan. Jika aku tidak salah tebak, adik seperguruan terkecilku seharusnya sudah mati tanpa jasad. Apa? Takashi Machi sangat kaget ketika mendengarnya dan berkata, maksudku Kobayashi Auta sudah mati. Siapa yang melakukannya? Apakah orang Tiongkok itu? Bukan. Wajah Kobayashi Masaki terlihat suram. Seharusnya dilakukan oleh keluarga ninja lain. Keluarga ninja lain? Takashi Machi mengerutkan keningnya. Siapa yang telah kalian singgung? Tidak ada. Kobayashi Masaki berkata, Tuan Takashi, kami semua bekerja untuk Anda selama bertahun-tahun ini. Kami tidak ada musuh lain, jadi aku rasa seharusnya menargetkan Anda. Menargetkan aku? Takashi Machi berkata, siapa orang yang sedang menargetkan aku? Orang itu bahkan menargetkan ninja. Kelihatannya bukan orang kecil. Kobayashi Masaki bertanya, Tuan Takashi, menurutmu apakah keluarga itu
sejauh yang aku tahu, keluarga Koga, keluarga ninja terkenal punya hubungan yang baik dengan mereka selama ini. Ini Takashi Machi juga merasa bingung. Dia tidak tahu Kobayashi Ota telah bertemu dengan masalah apa dan dibunuh oleh siapa. Lalu dirinya berkata dalam hati, keluarga ninja yang tersisa di dalam negeri tidak banyak lagi selain ninja keluarga Ota. Keluarga itu, sisa keluarga lainnya sepertinya tidak perlu melawan. Apakah si tua bangka itu Yuhiko juga sedang merencanakan menghabisiku? Takashi Machi pada dasarnya memang sudah ingin menghabisi itu Yuhiko, sehingga sedikit banyak dia juga merasa itu Yuhiko berencana membunuhnya. Sepertinya semua pihak ingin membunuh satu sama lain. Ketika memikirkan ini, dia berkata, keluarga besar Tiongkok datang bertemu denganku terlebih dahulu sehingga itu Yuhiko pasti sangat marah dan mungkin saja dia yang sedang menargetkanku. Selain itu, aku menebak dia sedang menunggu kerjasama dengan keluarga Su saat ini. Demi meninggalkan kesan baik kepada keluarga Su, maka dia tidak berani langsung menyerangku sehingga menyerang kalian. Aku pikir tujuan itu Yuhiko adalah melemahkan kekuatanku terlebih dahulu, kemudian baru menyerangku pelan-pelan. Kobayashi Masaki segera berkata, Tuan Takashi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Takashi Machi berkata dengan marah setelah memikirkan itu untuk waktu yang lama. Kobayashi, sekalian berhati-hati selama beberapa hari ini dan kirim lebih banyak orang untuk mengawasi bajingan itu. Tunggu kabar dariku, segera bunuh bajingan itu setelah kerjasama dengan keluarga Su ditandatangani untuk membalas penghinaan terhadap keluarga Takashi. Kobayashi Masaki segera berkata, baik Tuan Takashi, aku pasti akan menjalankan perintah. Takashi Machi berkata lagi, selain itu kamu kirim sekelompok orang dari keluarga kalian untuk ke Kyoto. Kyoto? Kobayashi Masaki bertanya dengan bingung. Tuan Takashi, kenapa mengirim orang ke Kyoto? Takashi Machi berkata dengan dingin, putri itu Yuhiko memulihkan dirinya di Kyoto sejak dirinya terluka. Kalian awasi dia dengan ketat. Aku tidak ingin meninggalkan masalah ketika membunuh itu Yuhiko, maka putrinya itu Nanako juga harus mati. Selain itu, ada keuntungan bagiku kalau kalian mengawasi itu Nanako terlebih dahulu. Jika itu Yuhiko berani menyerangku, maka aku akan mengancamnya dengan putrinya dan memaksanya bunuh diri. Ini artinya kita punya keuntungan ganda. Kobayashi Masaki segera berkata, aku mengerti Tuan Takashi. Aku akan segera menghubungi keluarga besar untuk segera mengirim orang ke Kyoto lalu mengawasi putri itu Yuhiko diam-diam. Takashi Machi mengertakkan giginya dan berkata, Kobayashi, kamu harus memastikan kalau orang-orang kalian harus segera membunuh itu Nanako begitu aku menelponnya. Kobayashi Masaki berkata dengan tegas, Tuan Takashi, tenang saja, Kobayashi akan berusaha sepenuhnya. Takashi Machi menjawab ya dan berkata, Kobayashi, kamu tenang saja. Setelah kamu membantuku menghabisi keluarga itu, aku pasti akan memberikan uang banyak, kemudian memberikan tunjangan kepada adik seperguruanmu itu. Kobayashi Masaki segera berkata, kalau begitu aku berterima kasih kepada Tuan Takashi Machi dulu. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.